Kali ini kita akan bahas sektor investasi saham yang paling cuan. Selamat datang di channel Atur Uang. Beberapa tahun terakhir, saham menjadi instrumen investasi yang paling populer. Tidak hanya orang tua atau karyawan, peminat saham juga datang dari kalangan anak muda yang sudah melek akan pentingnya investasi. Investasi saham dipercaya memberikan keuntungan yang lumayan, asal tahu cara menganalisanya. Bagaimana dengan kamu? Sudah berinvestasi saham apa belum? Berikut ini beberapa sektor investasi yang bisa dilirik karena kabarnya paling cuan di antara yang lainnya. Barangkali bisa jadi pertimbangan buat kamu. Sektor perbankan. Saham di sektor perbankan dipercaya menjadi paling cuan di antara yang lainnya. Pasalnya, setiap orang pasti melakukan transaksi minimal sekali dalam satu hari. Wajar kalau perbankan banyak dilirik investor, karena menjadi sektor yang sulit mati, apalagi untuk bank yang sudah memiliki nama. Selain itu, pergerakan harga saham perbankan juga tidak terlalu fluktuatif. Meskipun turun, akan ada rebound kembali di mana harganya bisa sama seperti harga di masa lalu atau lebih tinggi lagi. Emiten yang bergabung di sektor perbankan sendiri ada banyak. Ada bank milik pemerintahan maupun swasta yang kinerjanya sangat-sangat baik. Sektor pertambangan. Saham di sektor pertambangan juga menarik, terutama sejak beredarnya isu bahwa bumi sudah semakin rusak. Hal ini memunculkan semacam ide agar manusia beralih dari penggunaan bahan bakar bensin menjadi bahan bakar ramah lingkungan, seperti menggunakan mobil listrik untuk mobilitas sehari-hari. Jika semakin banyak orang beralih ke mobil listrik, itu artinya produksi baterai kendaraan akan terus meningkat. Dan untuk memproduksinya, dibutuhkan bahan baku nikel yang lebih banyak lagi. Hal ini akan membuat harga nikel melambung tinggi yang memperbesar jumlah cuanmu. Sektor properti. Sektor yang tak kalah cuan adalah properti dan real estate. Mengingat gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan maupun developer swasta, ditambah lagi dengan perpindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara. Jika seandainya developer menang tender, harga sahamnya diperkirakan naik secara signifikan dari harga belinya. Sektor F&B dan kebutuhan pokok. Saham-saham dari sektor F&B dan kebutuhan pokok diperkirakan menjadi paling cuan juga. Hal ini tidak lepas karena manusia membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Tak heran jika sektor ini masuk dalam kategori industri yang selalu eksis. Para analis di pasar modal mengatakan jika saham pada sektor ini mampu bertahan menghadapi gejolaknya perekonomian yang tidak bisa ditebak. Liriklah emiten atau perusahaan yang produksinya dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Besar kemungkinan harga sahamnya bergerak stabil meskipun ada isu perekonomian yang kurang mengenakan. Sektor kesehatan. Sektor kesehatan masuk dalam kategori paling cuan, terutama di masa pandemi. Banyak masyarakat membutuhkan produk kesehatan untuk memastikan kalau dirinya tidak terjangkit virus COVID-19. Pengamat pasar modal mengatakan, sekalipun pandemi berakhir, sektor kesehatan akan tetap eksis, karena masyarakat tidak bisa lepas dari kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Masyarakat akan semakin aware terhadap kesehatan karena tahu betapa mahalnya biaya pengobatan yang akan dikeluarkan jika suatu penyakit semakin parah. Prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sektor telekomunikasi. Maraknya digitalisasi memberikan keuntungan tersendiri, baik bagi sektor telekomunikasi maupun masyarakat secara umum. Bagi perusahaan, hal ini jelas akan meningkatkan keuntungan sekaligus membuat harga sahamnya naik. Sedangkan bagi masyarakat, informasi semakin mudah diakses dan ranah online bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Misalnya dengan membuka bisnis online, menawarkan skill tertentu kepada yang membutuhkan, dan masih banyak lagi. Provider yang menyediakan jaringan di Indonesia masuk dalam kategori sektor telekomunikasi.